Wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai Geofisika Ekonomi Manajemen dengan bab Manajemen Keuangan Daya Manusia atau Human Resource. Ketika kita membicarakan mengenai keuangan, kita kaitkan dengan biaya. Ya, jadi kita kemarin kan sudah membahas mengenai ada project constraint, yaitu mutu atau quality, kemudian ada biaya atau cost ya, kemudian ada time. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut mengenai komponen biaya. Nah, biaya ini adalah semua sumber daya yang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan spesifik atau untuk mendapatkan sesuatu sebagai gantinya. Kemudian biaya ini pada umumnya ya diukur dalam satuan keuangan seperti bisa dolar, rupiah, dan lain-lain. Sumber daya ini yang akan dibayarkan dengan biaya tertentu ya. Jadi biaya ini biasanya keluar untuk meng-hire orang ya. Jadi bisa berupa sumber daya orang, bisa peralatan maupun material dan lain-lain tentunya, atau berupa jasa. Kemudian biaya proyek itu anggarannya terbatas ya. Jadi punya anggaran proyek yang terbatas sehingga perlu manajemen dan pengelolaan yang baik. Nah, pengelolaannya ini dilakukan dengan cara diperkirakan atau diestimasi, kemudian dianggarkan dan diawasi penggunaannya. Perhatian utama dalam manajemen biaya proyek ini adalah biaya sumber daya yang digunakan untuk menyelesaikan kegiatan dalam jadwal proyek ya. Jadi ada komponen biaya dan juga tentunya bagaimana kegiatan di jadwal proyek yang seperti kita pelajari di minggu kemarin tentang manajemen waktu itu bisa terselesaikan dengan baik dengan biaya yang sudah dianggarkan. Kemudian manajemen biaya proyek ini meliputi beberapa proses untuk menjamin agar anggaran biaya yang disetujui ini cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan dalam lingkup proyek. Adapun prosesnya adalah pertama adalah menyusun perkiraan biaya, kemudian menyusun anggaran biaya dan melakukan pengawasan. Jadi istilah dari manajemen biaya proyek ini adalah suatu proses atau kegiatan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disepakati bersama. Ini ada fase-fase proyek, kemudian ada area yang paling kiri ini biayanya. Jadi penerapan manajemen biaya ini diterapkan pada masa atau fase perencanaan dan juga pengendalian ya. Ini seperti ketika kita membicarakan dengan manajemen waktu dalam proyek, itu dipakai di fase perencanaan dan juga controlling atau pengendalian. Jadi di sini di proses proyek ini ada bagian perencanaan, mulai merencanakan sumber dayanya, kemudian melakukan estimasi biaya dan melakukan penganggaran. Kemudian di bagian terakhir ketika setelah pelaksanaan maka ada bagian pengendalian ya. Jadi mengendalikan bagaimana biaya proyek tersebut berjalan. Kemudian proses yang ada dalam manajemen keuangan ini atau manajemen biaya ini meliputi berarti perencanaan sumber daya, menentukan seberapa banyak sumber daya yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, dan sebagainya. Kemudian melakukan estimasi atau cost estimating, menyusun suatu perkiraan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penganggaran biaya atau cost budgeting. Ini membuat suatu lokasi perkiraan biaya, alokasi biaya secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan untuk menetapkan suatu baseline sebagai ukuran kinerja. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan biaya atau cost control untuk melakukan pengendalian terhadap perubahan yang terjadi pada anggaran proyek ya. Jika dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai ini, maka dikendalikan, kemudian nanti coba untuk diatasi agar bisa memperlancar proses dari proyek tersebut, tidak menghambat. Ini kalau dibuat dalam bentuk
grafik atau bagan ya, dimana yang pertama itu mengestimasi biaya, kemudian menyusun anggaran biaya, ini kelompok proses perencanaan. Kemudian di bagian melakukan pengendalian biaya ini kita melakukan pengawasan ya terhadap estimasi biayanya dan bagaimana pelaksanaannya. Kita harus bisa melihat apakah terjadi kepenyimpangan atau sudah sesuai dengan perencanaan, itu harus dikontrol. Kemudian proses ke-1 tentang estimasi biaya. Salah satu keluaran dari manajemen biaya proyek itu yang paling penting adalah melakukan estimasi biaya. Ada beberapa jenis perkiraan biaya dan alat bantu atau tool serta teknik yang dapat digunakan untuk membantu menyusun estimasi biaya. Misalkan nih dalam suatu proyek yang berhubungan dengan, kita ambil contoh di geofisika, akan melakukan suatu kegiatan akuisisi, misalkan akuisisi seismik, maka kita harus tahu, kita harus mengestimasi apa saja yang perlu kita keluarkan ya. Jadi estimasi biayanya, misalkan nih alatnya pakai alat dari mana dan berapa harganya, apakah harus membeli atau menyewa, kemudian orang-orangnya, sumber daya manusianya, berapa bayarannya, dan lain-lain. Ini diestimasi dan disesuaikan estimasi biaya ini dengan jadwal proyeknya ya. Jadi berapa lama proyek itu berlangsung, itu akan berhubungan dengan berapa lama kita harus memakai sumber daya yang kita perlukan untuk menyukseskan proyek ini. Kemudian penting untuk menyusun suatu rencana manajemen biaya dengan menguraikan variasi biaya atas suatu proyek. Jadi ada mungkin yang berhubungan dengan variasi-variasi lain, kebutuhannya itu diuraikan di bagian estimasi biaya ini. Kemudian nanti hasilnya ya, dalam mengestimasi biaya ini yang keluarannya itu kita bisa mengestimasi biaya kegiatan. Jadi perkiraan jumlah biaya sumber daya untuk menyelesaikan kegiatan proyek itu berapa keluarnya, misalkan untuk kegiatan survei. Jadi dalam satu proyek akuisisi ada kegiatan surveinya, itu berapa yang harus dihabiskan biayanya. Kemudian yang dipakai untuk melakukan misalkan untuk pembayar orang-orangnya ya, itu berapa. Dan misalkan dalam waktu sebulan harus menyelesaikan proyek, itu butuh berapa. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk izin misalkan itu berapa, angka-angkanya di situ bisa diperkirakan. Kemudian memuat ikhtisar biaya dan jabarannya, jadi penjelasannya semua ditulis di situ. Kemudian detail pendukung. Nah, ini di sini ditambahkan selain estimasi biaya kegiatan, per kegiatannya berapa yang harus dikeluarkan biayanya, maka perlu detail pendukung. Misalkan tentang proyek itu cakupan dan penjelasannya dijelaskan. Kemudian dasar-dasar estimasi, misalkan ya untuk menghonor ya seorang sarjana geofisika ya, engineer geofisika, itu berapa setiap harinya, itu ada dasar-dasarnya. Misalkan untuk lulusan S1 itu berapa per harinya, berapa harus dihonor, kemudian nanti per bulan berapa, itu ada dasarnya sesuai dengan pendidikan tentunya. Nanti yang tingkat SMA mungkin butuh sumber daya dari lulusan itu ya, itu beda lagi angkanya ya tentunya. Jadi ada dasar-dasar estimasi termasuk biaya sewa, itu semuanya ada dasar-dasarnya. Kemudian dokumentasi ya, asumsi dan kendala. Mungkin ada kendala yang dihadapi, ada asumsi yang dihadapi ya, asumsinya seperti ini, maka seperti apa biaya itu. Nah, itu pokoknya detail pendukung yang bisa dituliskan di estimasi biaya ini. Kemudian yang lainnya ada rencana manajemen biaya, menyatakan bagaimana rencana biaya akan dikelola. Jadi misalkan ada perubahan, kemudian berbagai perubahan yang diminta tentunya, jadi bisa lain-lain lah ya. Oke, yang kedua adalah ketika menyusun anggaran. Jadi apa yang perlu dicantumkan di sini itu ada menyatukan semua estimasi biaya. Jadi setelah kita estimasi, kita ambil satu paket ya. Jadi itu dijadikan satu paket pekerjaan, kemudian disusun sebagai patokan biaya. Jadi menyusun tuh berarti anggaran-anggaran dari kegiatan apa saja yang ada dalam proyek kemudian disatukan. Kemudian
ini patokannya apa ya? Atau dalam melakukan penyusunan anggaran ini, apa keluarannya, hasilnya? Yang pertama adalah patokan biaya atau cost baseline dari proyek tersebut berapa. Kemudian kebutuhan pendanaan proyek. Oh, ternyata dengan misalkan proyeknya akuisisi itu butuh banyak kegiatan, butuh banyak dana, itu nanti totalkan ya berapa jumlahnya, itu kebutuhan pendanaan proyek. Kemudian rencana manajemen biaya yang sudah diupdate tentunya. Jadi misalkan ada rencana-rencana yang baru, ini bisa diupdate di bagian penyusunan anggaran. Kemudian yang terakhir adalah bagian pengendalian biaya. Ini adalah proses yang dimulai dari kegiatan monitoring kinerja pembiayaan. Jadi yang dimonitor itu pembiayaan. Jadi keluar uangnya berapa, masuknya berapa, keluarnya berapa, perencanaannya berapa. Jadi kita monitor, kemudian meyakinkan bahwa hanya perubahan yang tepat yang termasuk dalam baseline biaya yang direvisi. Mungkin ada hal-hal yang membuat proyek itu biayanya tidak sesuai anggaran. Misalkan memang untuk alat sewa itu naik di tahun sekian, ternyata ada kenaikan tidak sesuai dari apa yang sudah kita estimasi, maka kita coba melakukan revisi tentunya. Kemudian memberikan informasi pada stakeholder bahwa perubahan dapat mengakibatkan perubahan biaya pula. Stakeholder di sini bisa dari klien, bisa dari organisasi induknya, dan juga yang lain-lain ya, atau pemakai atau masyarakat. Kemudian ada bagian penting, nah ini mungkin kalian bisa searching nih, ada earned value management. Nah ini adalah alat yang biasa dipakai dalam pengendalian biaya gitu ya. Jadi ini ada namanya earned value management, yang alat atau tools yang penting dalam mengontrol pembiayaan. Kemudian beberapa yang lain mungkin tentang apa prinsip dasar dalam manajemen biaya proyek ini. CEO ataupun manajer ya, itu salah satu yang penting ya, stakeholder proyek yang sangat penting peranannya, dan dia yang harus mengetahui lebih banyak tentang keuangan perusahaan ya. Jadi karena yang akan melakukan pembagian tugas, kemudian mengalokasikan dana dan lain-lain itu memang dari CEO atau manajer proyek ya. Jadi memang dialah yang harus mengetahui detail tentang keuangan perusahaan. Jadi kemampuan dalam mengelola keuangan ini sangat penting dimiliki oleh manajer. Kemudian manajer proyek harus bisa menjembatani antara kebutuhan biaya proyek dengan keuangan perusahaan gitu. Jadi kebutuhan biaya dengan keuangan yang dimiliki harus bisa dijembatani oleh manajer. Jadi tugas manajer itu sangat berat gitu. Dan maka perlu pengetahuan, karena punya tanggung jawab maka mereka memang dihonor lebih dari yang lainnya tentunya ya. Kemudian prinsip yang paling mendasar untuk dapat dipahami oleh seorang manajer proyek antara lain berkaitan dengan yang pertama, minimal nih yang diketahui adalah tentang profit, laba atau keuntungan, mulai dari berapa penerimaannya, berapa pengeluarannya. Kemudian ada life cycle costing, jadi ini istilahnya dengan siklus hidup proyek. Jadi mengestimasi adanya biaya pengembangan maupun biaya dukungan selama hasil proyek itu bisa dimanfaatkan. Jadi harus mempelajari itu minimal tentang labanya, jadi berapa penerimaannya, pengeluarannya gitu. Jadi apa yang dikeluarkan tadi itu harus lebih kecil daripada penerimaannya, jadi bisa untung gitu. Kemudian di sini analisis arus cash flow atau cash flow analysis project ini juga yang penting berikutnya untuk diketahui oleh manajer. Ini memakai metode khusus untuk menetapkan biaya manfaat dan arus kas tahunan suatu proyek dengan nilai sekarang. Kemudian manajer puncak perlu mewaspadai pemilihan proyek agar arus kas keseluruhan tetap bisa diatasi. Intinya ya begitulah tanggung jawab seorang manajer ya, menganalisis sebegitu banyak tantangan yang ada di pelaksanaan proyek. Kemudian ini ada dikenal dengan biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu terkait dengan proyek sehingga mudah untuk ditelusuri dengan tepat. Misalkan gaji karyawan proyek,
Kemudian pembelian barang proyek itu udah standar-standarnya atau acuan-acuannya, kita bisa langsung berhubungan dengan mereka. Kemudian ada biaya tak langsung terkait dengan proyek tapi tidak dapat ditelusuri dengan tepat, misalkan biaya sewa kantor, kegiatan perusahaan dan berbagai proyek, kemudian tagihan listrik perusahaan dan lain-lain. Mungkin harus nanya-nanya dulu ya manajernya sampai ke bawahnya itu, karena yang biasa berhubungan langsung oleh manajer kan lebih ke gaji, pemberian sumber daya dan lain-lainnya. Itu yang tidak berhubungan langsung yaitu misal tagihan listrik, itu perlu staf khusus untuk menangani itu. Kemudian ini yang di bagian yang tadi ya, ini bagian perencana proyek. Sifat alami dari suatu proyek atau organisasi akan mempengaruhi perencanaan sumber daya. Perencanaan sumber daya ini prinsipnya membuat rencana kebutuhan berbagai sumber daya. Jadi menyangkut material, SDM, biaya dan lain-lain berdasarkan aktivitas pekerjaan dalam suatu proyek. Ini tadi di bagian perencanaan ya, perencanaan sumber daya, kemudian melakukan estimasi biaya, menyusun anggaran dan lain-lain ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Pertama, tentu tingkat kesulitan pekerjaan dalam proyek. Semakin sulit mungkin akan membutuhkan biaya lebih besar. Mungkin medannya terlalu susah untuk dijangkau, untuk survei, untuk akuisisi ya, maka membutuhkan biaya yang lebih besar. Kemudian apakah terdapat statement khusus tentang lingkup skop proyek yang akan mempengaruhi penggunaan sumber daya. Kemudian apakah organisasi tersebut pernah melakukan kegiatan atau proyek serupa gitu. Jika ada, maka bisa dipakai untuk acuan penggunaan sumber daya. Kemudian apakah organisasi mempunyai orang-orang, peralatan dan material yang tersedia cukup nggak gitu, mampu nggak untuk melakukan pekerjaan di dalam proyek. Apakah organisasi membutuhkan sumber daya lebih besar untuk menyelesaikan proyek, misalkan dengan melakukan outsourcing beberapa pekerjaan begitu ya. Jadi misalkan di organisasi tersebut merasa kurang, bisa meng-hire dari organisasi yang lainnya tentunya. Kemudian apakah ada kegiatan organisasi yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya gitu. Mungkin ada kebijakan organisasi pusat ya yang kemarin, atau organisasi induk misalkan membuat skemanya ini berbentuk organisasi proyek fungsional, tentunya akan mempengaruhi ketersediaan sumber daya ya. Nggak bisa seenaknya meng-hire orang ya, seperti itu. Kemudian ini yang bagian tentang human resource management ya. Tadi kan keuangan, maka kita akan bahas sekilas tentang resource management atau manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini tugasnya adalah melakukan identifikasi, kualifikasi, itu di bagian perencanaan apa yang dibutuhkan. Misalkan untuk kegiatan melakukan penelitian terkait misalkan pencarian air tanah, maka butuh nih orang-orang, personil apa, misalkan dari background geofisika atau geologi. Nah ini dibutuhkan ini identifikasi, kualifikasi dan jumlahnya berapa. Kemudian mendokumentasikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian meng-hire tentunya ya, melakukan rekrutmen. Ini adalah bagian dari manajemen project human resource. Kemudian setelah mendapatkan personel tim, menunjuk nih untuk tugasnya di mana-mana. Jadi selain dari manajer juga ada bagian human resource ini mengaitkan dengan backgroundnya. Oh ini cocoknya di sini untuk sumbangsihnya kepada manajer tentunya. Jadi untuk sama-sama agar bisa mendapatkan personel tim agar bisa menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian membentuk project team sesuai dengan kompetensinya tentunya, agar bisa meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim dan meningkatkan kinerja proyek. Kemudian yang terakhir adalah mengelola project team, mengkoordinasi, memonitor kinerja tim, serta memberi umpan balik dan membantu pemecahan masalah dalam proyek. Jadi manajemen human resource ini khusus menangani sumber daya manusianya ya, yang akan berhubungan langsung tentunya dengan manajer proyek. Jadi mereka akan bertanggung jawab dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada manajer proyeknya. Jadi khusus mengelola dari human resource yang ada di kegiatan proyek tersebut. Begitu, sekian dan terima kasih.